Ada Pak Pandu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Terlambat saya masih di Dinas Pariwisata Bondowoso. Ya, agak menunggu lama ya dari tadi. Hari ini pertama kali ya untuk Culture and Heritage jadi ya. Iya Pak. Apakah ada yang disampaikan dari Bu Eci sebelumnya, apakah ada hal yang kurang paham terkait dengan yang disampaikan Bu Eci? Sudah jelas semua ya? Oke. Saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Eci terkait dengan Culture and Heritage. Adik-adik, kalau saya terkait dengan Culture and Heritage, jadi kita ini berbicara sesuatu yang benda hidup, bukan benda hidup, ya benda yang mati dan sesuatu yang bergerak, itu yang menjadi penekanan kita. Jadi kalau kita bicara culture, budaya, ya budaya, seni budaya, ada seni dan budaya, ada namanya benda purbakala, benda sejarah, seperti itu. Jadi kita ada beberapa aspek dari seni dan budaya, dan mungkin benda cagar budaya. Kalau dari pengertiannya, seni dan budaya kira-kira ada perbedaan atau sama antara seni dan budaya? Seni dan budaya apakah berbeda atau sama? Jadi kita ini akan bicara tentang seni budaya dan peninggalan sejarah heritage. Kira-kira apa ada perbedaan atau hanya sifatnya berbeda penulisan aja antara seni dan budaya dan peninggalan sejarah? Tidak sama Pak. Apa perbedaannya? Kalau seni itu yang berhubungan dengan yang indah-indah gitu ya. Kalau sementara budaya itu kan yang dibuat oleh sekelompok orang itu hingga menjadi kayak kebiasaan gitu ya. Nggak tahu ya gitu udah Pak. Iya, apa? Semua benar kok, kan? Yang takut salah. Iya Pak. Iya. Mungkin selain Fani itu sudah benar kok, apa yang disampaikan Fani sudah benar. Selain Fani apa? Siapa? Apakah sama atau berbeda? Seni budaya dan peninggalan sejarah. Kalau yang budaya Pak, itu segala sesuatu yang tertanam dalam diri manusia yang sehingga itu dipengaruhi oleh akal, sehingga budaya ada sehingga budaya itu bisa muncul Pak. Jadi sesuatu yang terpendam ya. Iya. Oke. Itu budaya ya, San. Halo Sanjay, itu budaya? Iya, budaya. Kalau seni? Atau memang sama? Iya Pak, kalau seni sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Unsur keindahan, ya. So juga. Jadi ada unsur keindahan di dalamnya ya. Kemenarikan, seperti itu. Kemenarikan Pak. Oke, selain Sanjay apakah ada lagi? Mungkin siapa yang apakah memang sama atau berbeda seni budaya?
Oke, kalau tidak ada mungkin memang sudah benar apa yang disampaikan Fani dan Sanja itu semua benar karena memang ya, definisi itu relatif ya. Saya katakan relatif karena masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Cuma memang saya akan garis besar saja terkait dengan seni dan budaya serta peninggalan sejarah. Jadi seni itu lebih ke arah pada seni pertunjukan atau tampilan. Jadi sesuatu yang memang seperti kayak seni tari, seni musik, seni kriya itu sesuai dengan pertunjukan yang memang hasil kreasi dari seorang individu atau kelompok untuk ditampilkan menjadi suatu atraksi atau mungkin daya tarik yang memberikan kesan tertentu kepada para penontonnya. Jadi seperti itu seni pertunjukan, seni-seni yang terkait dengan mengeksplorasi secara kreativitas, menggali kreativitas dari masing-masing pelaku itu sendiri. Jadi pelaku seni itu ya kayak penari dan sebagainya, pelaku seni. Ya. Kalau terkait budaya itu kebiasaan ya, garis bawahnya itu adalah kebiasaan. Budaya menjadi sesuatu yang memang dilakukan secara berulang-ulang, itu prosesnya juga panjang, itu budaya. Jadi budaya itu misalnya budaya Pendalungan itu kombinasi antara budaya Jawa dan Madura, itu proses panjang itu menjadi satu kesatuan yang mencerminkan sebuah misalnya bahasanya itu agak berbeda dari aslinya, yaitu dari bahasa Madura dan bahasa Jawa itu berbeda karena ada kombinasi secara alamiah antara konteks budaya Madura dan konteks budaya Jawa. Jadi seperti itu proses panjang, itu proses secara berkelanjutan, berkesinambungan. Kalau peninggalan sejarah atau heritage, ya ini peninggalan sejarah itu sifatnya baik dalam bentuk tulisan atau mungkin dalam bentuk yang nyata, yang sifatnya benda ya, seperti benda-benda peninggalan sejarah itu salah satunya, atau mungkin bentuk-bentuk secara tidak tertulis itu juga bagian dari heritage, seperti bahasa itu juga bagian dari seperti itu. Jadi kita di sini dalam konteks pariwisata antara seni dan budaya itu memiliki satu kesatuan sebagai aset ya. Saya bukan ngomong di sini sebagai bentuk komersialisme ya, kalau kita istilahnya komersialisme budaya, seni budaya, jadi kalau kita bicara komersialisme seni dan budaya itu dalam artian mengangkat seni dan budaya dengan tujuan ya, semua tergantung dari tujuannya adalah untuk aspek ekonomi. Jadi budaya itu dalam tanda kutip dijual, itu namanya komersialisme budaya. Jadi kita harus membedakan mana budaya yang sacred, sakral, dengan budaya yang yang bisa ditampilkan secara umum atau publik. Jadi memang budaya itu memang berasal dari hasil kreasi, seni budaya itu kreasi dari kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu, dan itu mungkin basisnya adalah nilai-nilai sakral, itu penuh dengan nilai-nilai kesakralan. Namun dalam konteks sekarang mungkin budaya itu bisa berkembang seiring dengan pariwisata. Namun dalam konteks yang berbeda muncul istilah namanya komersialisme. Komersialisme dalam artian memanfaatkan aspek budaya itu sebagai sumber-sumber ekonomi dari suatu masyarakat. Jadi itu yang harus dihindari dalam pariwisata, karena pariwisata dengan konteks seni dan budaya ini sangat-sangat rentan terkait dengan komersialisme. Jadi seperti itu. Kalau terkait dengan heritage, rentan dengan vandalisme, perusakan. Jadi yang hal-hal aspek tersebut memang sangat ditemui di berbagai tempat-tempat atau daya tarik wisata yang menawarkan dua aspek ini, seni budaya dan heritage. Jadi memang rentan dengan seperti. Namun perlu disingkapi bahwa seni dan budaya itu bisa dijual dalam konteks nilai-nilai yang ada di dalamnya, nilai-nilai kesakralannya itu tidak ditampilkan.
Itu yang menjadi poin penting di sini, bahwa seni dan budaya itu memiliki nilai-nilai kesakralan tertentu, dan nilai-nilai itu yang harus disimpan dulu dan ditampilkan pada event-event yang memang tertentu. Jadi nggak semuanya kita tampilkan semuanya. Jadi konteks seni budaya, tampilan seni dan tampilan budaya itu menjadi hal yang memang harus dipilah. Seperti misalnya kita bicara tari kecak itu sebenarnya. Tari kecak itu kan nilai sakral, tapi pada saat ditampilkan di Pulau Uluwatu misalnya, itu tari kecak yang memang bukan real, tapi sesuatu yang memang nilai-nilai sakralnya itu tidak ditampilkan. Jadi seperti itu. Misalnya tari calon arang kan penuh dengan nilai-nilai kesakralan. Dan itu memang ada beberapa larangan kalau sebelum tarinya itu selesai, dilarang untuk meninggalkan tempat misalnya. Itu sebagai bentuk dari kesakralan tari di situ. Jadi itu bentuk nilai-nilai kesakralan. Masing-masing seni budaya di Indonesia itu memiliki nilai kesakralan tersendiri. Namun kita sebagai orang pariwisata juga harus berpikir bijaksana bahwa pariwisata itu tidak mengeksplorasi bentuk apapun terhadap seni dan budaya, tetapi dalam konteks konservasi seni dan budaya. Jadi kita menampilkan seni budaya sanggar kesenian lokal di dalam konteksnya adalah untuk konservasi, untuk agar sanggar kesenian itu tetap bertahan dan berkreasi. Itu yang paling penting. Jadi antara kebutuhan wisatawan dengan kebutuhan kelompok kesenian itu kadang-kadang berbeda ya. Namanya wisatawan ingin melihat sesuatu yang sakral, tapi di sisi lain nilai kesakralan itu menjadi nilai yang tidak bisa ditampilkan di sembarang waktu atau tempat. Itu harus memiliki persamaan. Ya. Untuk mencikapi itu tentunya harus diiringi dengan kreativitas, sehingga dalam mewujudkan sebuah tampilan seni dan budaya itu tidak boleh kita semua yang kita tampilkan itu dikeluarkan dengan tujuan dan dengan memberikan penjelasan yang memang secara bijak kepada wisatawan bahwa nilai-nilai kesakralan itu tidak bisa dikeluarkan dan hanya momen-momen tertentu saja. Itu seperti itu. Jadi wisatawan itu bisa memahami konteksnya, sehingga antara kebutuhan wisatawan yang ingin melihat nilai sakral dengan kebutuhan sanggar itu menjadi sebuah kecocokan, sehingga tidak menimbulkan sebuah ketidakpuasan wisatawan seperti itu. Tetap itu menjadi aset utama karena atraksi wisata. Itu beda ya antara seni dan seni itu sifatnya gerakan yang aktif, dengan sejarah heritage itu berbeda. Orang akan lebih menyukai tampilan seni budaya daripada melihat sesuatu yang memang konteksnya adalah benda mati atau peninggalan sejarah, karena terkait dengan aspek itu adalah unsur kemenarikan. Orang akan lebih senang melihat tampilan tari daripada melihat museum. Itu sudah menjadi hal yang umum. Konteks ini bisa dipahami oleh berbagai macam pihak, sehingga seperti wisatawan kalau kita suguhkan tampilan kesenian pasti akan melihat secara menyeluruh, tetapi tentunya ini juga harus dipahami bersama bahwa tidak semua seni budaya itu bisa ditampilkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, karena harus memiliki nilai atraksi atau memiliki nilai keunikan tersendiri. Itu sangat saya berusaha memahami itu dalam konteks pada saat saya menawarkan beberapa suguhan tampil kesenian daerah, dan itu dengan segmen wisatawan asing. Itu kelihatan wisatawan asing itu dalam konteks pemahaman terhadap budaya daerah, seni budaya daerah itu sangat tinggi. Mereka sangat apresiasi
tetapi dalam aspek-aspek tertentu mereka merasa bahwa budaya ini kurang menarik, tampilan seni budaya ini kurang menarik. Itu yang menjadi harus kita perhatikan. Jika kita menampilkan misalnya seni tari tertentu di daerah, itu kadang-kadang tampilannya karena memang tampilan itu dalam konteksnya adalah tampilan itu kurang menarik. Pertama dalam konteks gerakannya, ya, gerakannya yang monoton, dan berulang-ulang. Itu yang menjadi salah satu kenapa orang berpikiran atau wisatawan melihat sesuatu itu kurang menarik. Kemudian yang kedua adalah properti yang dipergunakan. Properti itu baik itu baju atau kostumnya atau mungkin properti tambahan yang lain. Jadi itu kelihatan menarik atau mungkin biasanya kusam ya, kurang colok warnanya atau mungkin hal kurang indah untuk dipandang gitu. Itu menurunkan kualitas dan tampilan dari suatu seni budaya. Jadi konteks ini saya pahami dalam artian memang saya pernah mencoba itu dan memperhatikan respon dari wisatawan asing yang saya perlihatkan. Itu beda dengan kita melihat sesuatu yang memang sangat unik dan mungkin tidak dilihat di daerah lain. Misalnya tampilan senian di Rap Ponorogo itu berbeda. Pada saat kita menampilkan Rap Ponorogo itu antusiasmenya wisatawan asing itu cukup tinggi dengan terlihat dari bagaimana banyak wisatawan itu mengambil atau mengabadikan foto-foto atau memvideokan gerakan di tampilan kesenian Ponorogo. Jadi seperti itu. Dan durasi waktu yang dibutuhkan mereka untuk melihat dalam tanda kutip di sini adalah mata tertuju pada satu tempat atraksi, yaitu Rap Ponorogo itu sendiri. Mereka tidak mengalihkan pandangan ke spot yang lain. Kalau misalnya kita tampilkan kesenian dan mereka dalam kurun waktu misalnya 1 menit, itu mereka sudah mengalihkan pandangan ke spot yang lain atau mungkin mereka merasa tidak senang dengan tampilan itu, berarti kemungkinan besar adalah tampilan itu dirasa tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan buat mereka. Karena mungkin gerakannya atau mungkin propertinya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ini perbedaannya, makanya setiap seni dan budaya itu belum tentu bisa kita jual kepada wisatawan, namun bahkan bisa menjadi sebuah kritikan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi otomatis kita harus paham bahwa seni dan budaya itu menjadi nilai luhur dan tentunya memiliki nilai kreativitas. Itu yang harus diperhatikan. Apabila budaya itu yang ditampilkan untuk wisatawan itu tidak memiliki nilai kreativitas atau monoton, kemungkinan budaya itu akan ditinggalkan. Ini tampilan senian dan budayanya tetap nilai kekasannya itu tetap ada, namun perlu adanya suatu sentuhan-sentuhan itu yang harus penting sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Jadi dalam konteks ini wisatawan itu akan mendapatkan suguhan yang menarik. Jadi setiap tampilan kesenian kita harus mengevaluasi. Kenapa tampilan kesenian itu kita perhatikan wisatawan. Kita tidak memperhatikan di penarinya, tapi kita perhatikan wisatawan. Gimana gerak-geriknya, gimana mereka melihat, berapa lama mereka melihat, apa yang mereka lakukan untuk mengabadikan tampilan seni budaya. Itu harus kita pahami. Jadi namanya kita memberikan sebuah pemahaman terhadap seni budaya heritage ini kepada wisatawan dan konteks adalah memenuhi kebutuhan wisatawan. Di sisi lain adalah tentunya kita harus menjaga nilai-nilai kekasan, nilai-nilai kesakralan dari seni budaya itu sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ini memang pengalaman saya menampilkan berbagai macam seni budaya. Dan saya perhatikan, bukan memperhatikan penarinya, bukan memperhatikan
penabuhnya dan sebagainya, tapi kita memperhatikan wisatawan itu sendiri. Kita evaluasi apa sih yang kurang menarik dari tampil itu sendiri, atau mungkin dari situ kita bisa mencari informasi kepada wisatawan bersangkutan, kenapa tarian itu tadi gimana. Itu yang harus kita perhatikan sehingga ada feedback dari wisatawan itu ke depannya ada peningkatan kualitas, sehingga ke depan itu akan pada saat ada kunjungan lagi misalnya itu akan ada perubahan, dan diharapkan tentunya adalah kesan yang mendalam dari wisatawan pada saat dia tampil di seni. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat sesuatu itu dalam konteks wisatawan, namun kita juga harus berpikir bagaimana konservasi budaya itu, seni budaya lokal itu menjadi lebih terintegrasi. Nilai-nilai sakral tidak berwujud pada nilai komersialisme. Jadi kita harus membedakan. Jadi itu konteksnya, cultural and heritage. Kalau benda-benda heritage itu memang kita lebih banyak kepada bagaimana kita mengkonservasi budaya-budaya peninggalan sejarah ini sebagai nilai-nilai pariwisata. Kalau di Eropa mungkin banyak sekali bangunan-bangunan bekas perang dunia lah ya, yang masih dijadikan sebagai daya tarik wisata, dan mereka tidak membongkar itu karena itu memiliki nilai sejarah dan itu banyak dikunjungi oleh wisatawan karena nilai sejarahnya yang cukup tinggi. Jadi seperti itu kalau di Eropa. Dan di Indonesia juga ada beberapa yang seperti itu, namun banyak bangunan-bangunan di Indonesia ini yang memang dialihfungsikan atau dibongkar ya. Kalau misalnya di Probolinggo itu banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah dibongkar. Seharusnya mereka lebih aware, lebih memahami bahwa bangunan-bangunan itu memiliki nilai sejarah, tidak untuk dibongkar atau mungkin tidak digantikan dengan bangunan yang baru, namun mereka harus mengkonservasi dan menjadikan ini sebagai tempat-tempat yang memang memiliki nilai sejarah dan menarik orang untuk datang ke situ. Itu yang harus penting. Tapi memang kebanyakan bangunan-bangunan itu memang tidak masuk ke dalam benda cagar budaya. Jadi kalau setelah cagar budaya mungkin pemanfaatan untuk pariwisata sangat terbatas karena sudah ada konteks benda cagar budaya. Tapi kalau sudah mungkin masih belum melekat stigma tersebut, mungkin bisa untuk aktivitas pariwisata yang lebih masif lagi. Jadi seperti itu. Jadi tapi fungsi dari benda cagar budaya melekatkan stigma benda cagar budaya pada suatu tempat bangunan itu tujuannya adalah agar bangunan tersebut tidak dirubah secara fisik atau mengalami pengrusakan atau mungkin ya penghancuran. Jadi seperti itu. Dalam konteks pariwisata pemanfaatannya juga sangat terbatas untuk kegiatan sifatnya untuk pariwisata tersebut karena sudah dikonservasi melalui benda cagar budaya. Karena memang proses cagar budaya itu biayanya dari pusat, dari pemerintah pusat, karena memang mahal ya untuk cagar budaya, karena untuk mengembalikan presentasikan zaman yang dulu kepada kondisi yang sekarang. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya ini kita harus memahami culture and heritage ini, kita tidak sembarangan memasukkan budaya, karena budaya itu belum tentu menarik. Mungkin menurut kita menarik, tetapi tampil dari kesenian budaya itu ke orang lain belum tentu sama. Persepsinya berbeda, karena wisatawan asing. Jadi kita harus berhati-hati untuk memberikan pemahaman terkait dengan seni dan budaya seperti itu. Kemudian terkait dengan sebenarnya pengertian ini sudah dari Bu Eci sudah sampaikan terkait dengan budaya. Seperti ini bahwa 10 elemen budaya menjadi pariwisata yaitu ini harus dipahami adik-adik semua, bahwa yang pertama adalah terkait dengan kerajinan, kedua tradisi, ketiga sejarah dari suatu tempat atau daerah, yang keempat arsitektur, yang kelima makanan lokal, kemudian yang keenam itu seni dan musik, ketujuh cara hidup suatu masyarakat, kedelapan adalah agama, sembilan adalah bahasa, dan 10 adalah makanan lokal tradisional. Jadi seperti itu hal yang terkait dengan aktivitas budaya yang menjadi aset pariwisata, pengembangan pariwisata. Jadi hal yang pertama harus diperhatikan adalah kerajinan.
kerajinan itu sebagai salah satu subsektor dari industri kreatif itu memang tidak terlepas dari aspek pariwisata, karena setiap destinasi atau daya tarik wisata itu memiliki keterikatan erat dengan aspek kerajinan, karena mereka ingin mengabadikan kunjungan itu dengan melakukan aktivitas pembelian barang-barang souvenirnya, khususnya terkait dengan produk-produk kerajinan di suatu destinasi wisata. Jadi memiliki keterkaitan. Pariwisata itu pariwisata itu akan menjadi sebuah jembatan pengembangan dari sektor ekonomi kreatif berupa kerajinan, seperti itu. Ya. Kemudian yang terkait dengan tradisi seni budaya tadi. Jadi saya sampaikan tradisi itu seni yang budaya yang melekat di masyarakat, yang berkembang di masyarakat tradisi. Sudah berkembang bertahun-tahun melalui proses yang panjang. Kadang-kadang proses yang panjang itu tidak diiringi dengan proses kreativitas. Dalam artian tarian tampilan kesenian itu ya memang kadang-kadang tidak melihat dari aspek kemenarikannya, tetapi dalam aspek konservasinya. Jadi dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Sebenarnya itu bisa diciptakan bentuk-bentuk kreativitas, nilai-nilai yang abadi tersebut tetap dipertahankan, namun tentunya harus diciptakan lagi nilai-nilai yang sifatnya bisa nilai untuk dijual, itu yang harus diprioritaskan sehingga tradisi itu bisa dijual dan menarik oleh orang lain. Jadi harus punya nilai tradisi yang lama tetap ada, tetapi tradisi yang baru ini yang diciptakan ini sifatnya karena untuk kebutuhan misalnya. Jadi nilai-nilai kreativitas sangat penting. Kemudian yang poin ketiga, sejarah dari suatu tempat. Ya ini memang bila kita berkunjung misalnya dengan suatu daerah dengan kaya akan potensi sejarah, pastinya ada deskripsi di situ. Deskripsi menggambarkan suatu daerah sejarahnya seperti apa, kemudian peninggalan seperti apa. Jadi itu ini terkait dengan pendokumentasian. Ini yang masih lemah buat kita, pendokumentasian terkait dengan data ya. Jadi data itu bagaimana wisatawan itu bisa memahami sejarah suatu kota, karena memang kota itu memiliki deskripsi sejarah yang lengkap sehingga wisatawan tidak mengalami kebingungan terkait dengan potensi-potensi yang terkait dengan sejarah yang ada di suatu daerah. Jadi seperti itu. Jadi pendokumentasian, penulisan sejarah itu menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting sekali. Itu harus dilakukan agar nantinya pada saat orang itu berkunjung ke tempat itu sudah diberikan gambaran atau mungkin tergambarkan sejarahnya seperti apa. Itu yang poin ketiga. Yang poin keempat arsitektur. Kalau kita lihat arsitektur setiap daerah itu memiliki potensi arsitektur yang berbeda-beda, khususnya rumahnya. Karena rumah itu bisa menjadi sebuah daya tarik. Kalau kita konteksnya kita berbicara misalnya ke suatu tempat, antara rumah yang ada di kampung Osing, misalnya itu berbeda dengan rumah yang ada di daerah Bromo, karena memang konteksnya berbeda. Budaya juga berbeda, karena di Indonesia kan terkait dengan arsitektur luar biasa, dan memang namun dalam konteks ini kita sekarang masih kesulitan ya, sudah mengalami kesulitan untuk mengenali arsitektur khas dari suatu budaya. Jadi mungkin misalnya untuk bangunan rumah memang lebih banyak bangunan sekarang adalah sama dengan bangunan yang lain dari daerah yang lain, karena memang konteksnya adalah mungkin modernisasi dan sebagainya. Tapi dalam konteks arsitektur ini kita bisa bicara dalam artian mengembalikan konteks bangunan yang lama diberdayakan, dikembalikan menjadi sebuah daya tarik wisata. Jadi intinya adalah bagaimana misalnya rumah kuno zaman yang di Jawa ini itu dikembalikan lagi
untuk dijadikan sebagai sebuah daya tarik. Sebenarnya dengan konteks arsitektur ini memiliki nilai falsafah, masing-masing rumah kan memiliki falsafah tertentu sehingga itu menjadi bahan untuk cerita bagi wisatawan. Jadi kalau kita sekarang bangunannya adalah bangunan modern ya mungkin nilai falsafahnya mungkin sama. Tapi dalam konteks kita bicara bangunan housing, bangunan masyarakat di Madura dan seperti itu sangat berbeda karena memiliki nilai falsafah yang berbeda-beda juga. Itu yang harus dipahami dan itu memiliki nilai jual. Seperti itu. Kemudian poin kelima adalah makanan ini makanan yang di masing-masing daerah itu pasti memiliki makanan khas. Namun beberapa daerah memang lebih banyak pendatang sehingga konteks makanan tradisional itu diadopsi dari berbagai daerah itu sendiri. Jadi memang mungkin kalau misalnya dari kita bicara soto ya mungkin kita langsung persepsinya adalah mungkin dari Lamongan, tapi mungkin di berbagai daerah sudah banyak ditemuin tentang soto dan itu mungkin rasanya berbeda atau mungkin jenisnya berbeda dan sebagainya. Itu konteks lokal karena memang daerah itu belum memiliki makanan yang memang sudah punya makanan khasnya, tapi memang tidak dikembangkan secara masif sehingga sulit ditemukan. Itu biasanya ada banyak sebenarnya. Ini yang harus menjadi poin penting untuk kita sebagai seorang orang pariwisata yang memang harus kenali potensi kuliner yang masih tersembunyi dan itu bisa menjadi daya tarik wisata, entah itu proses pembuatannya, entah itu makanannya, sejarahnya dan sebagainya itu menjadi bagian dari daya tarik wisata terkait dengan makanan tradisional. Kemudian terkait dengan seni dan musik. Seni dan musik itu konteksnya adalah seni tradisional. Ya, seni tradisional, musiknya juga musik yang memang kekhasan daerah itu sendiri. Misalnya kalau di Jember musik patron itu bagian dari sesuatu yang khas karena memang mungkin di daerah lain ada, tapi apa sih perbedaan antara musik patron di Jember dengan musik di daerah lain? Itu yang harus ditekankan sehingga ada sebuah konteks yang sangat berbeda menjadi suatu nilai jual yang tinggi untuk musik patron sendiri atau mungkin diperlukan adanya sebuah kreativitas dalam musik itu sendiri mungkin ornamennya atau mungkin terkait dengan tampilannya, performanya dan sebagainya juga harus diperlukan peningkatan kualitas dan kreativitas sehingga tampilan seni dan musik itu tidak mengalami tetap memenuhi kebutuhan atau ekspektasi wisatawan. Meskipun dalam konteks ini adalah nilai-nilai asli dari seni dan musik itu tetap harus dipertahankan. Jangan sampai tergusur dengan nilai-nilai baru sehingga kesakralan dari seni dan musik ini menjadi hilang atau berkurang. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin ketujuh itu adalah cara hidup suatu masyarakat. Cara hidup suatu masyarakat itu terkait bagaimana masyarakat itu misalnya masyarakat di pegunungan yang pertanian di pegunungan itu kan berbeda di daerah daratan yang landai atau mungkin daerah pinggir pantai. Jadi itu menjadi cara hidup suatu masyarakat itu sebagai contoh bagaimana kita terkait dengan tanamannya, bagaimana mereka mengolah tanah dan sebagainya, bercocok tanam itu sebagai salah satu cara hidup suatu masyarakat. Kemudian bagaimana mereka secara organisasi itu juga sangat berbeda. Pengelolaan misalnya kalau di Bali ya mana Subak misalnya itu sebagai cara hidup masyarakat petani yang ada di sana. Itu sangat berbeda dengan mungkin sama dengan yang di Jawa Timur, mungkin caranya sedikit berbeda. Jadi seperti itu. Itu cara hidup suatu masyarakat di sana. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan agama. Kalau agama itu masing-masing daerah memiliki kontekstual keagamaan. Kalau di Bali dengan mayoritas agama Hindu, kemudian di misalnya itu memiliki adat budaya berbeda. Kalau agama Hindu dengan budaya itu tidak bisa terlepaskan, masing-masing saling terkait. Jadi seperti itu.
Kalau di Jawa yang mungkin beda, di Madura juga berbeda, di daerah-daerah lain juga pastinya berbeda. Dan agama itu akan mencerminkan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Begitu. Agama menjadi daya tarik juga. Artinya dalam konteks perayaan-perayaan keagamaan, misalnya di Nyepi, sebelum Nyepi itu ada atraksi misalnya tampilan kesenian atau mungkin tampilan budaya yang lain, itu menjadi sebuah karena terkait dengan agama ya, itu menjadi sebuah manifestasi untuk dijual menjadi sebuah aktivitas pariwisata. Kemudian yang kesembilan adalah bahasa. Bahasa itu menjadi daya tarik karena mungkin kalau mungkin bahasa Indonesia sebagai bahasa yang salah satu yang dipelajari di beberapa universitas, sehingga mereka ingin menawarkan aktivitas bahasa Indonesia ini sebagai sesuatu yang memiliki nilai prestisius. Artinya dengan menguasai bahasa Indonesia, orang itu memiliki nilai prestisius yang tinggi. Sehingga orang-orang mancanegara ada beberapa dari yang seperti di Australia atau di negara mana yang memang menyediakan kurikulum bahasa Indonesia misalnya. Itu meningkatkan kualitas dari prestisi bahasa kita. Di luar orang luar itu juga ingin mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian belajar di Indonesia untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Kemudian yang ke-10 adalah pakaian. Ya. Kalau kita bicara pakaian, pasti setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yaitu pakaian lokal dan tentunya ya ini menjadi suatu pemikiran manusia. Pakaian terus berkembang membentuk sebuah kreativitas yang memang layak untuk dijual, sehingga misalnya pakaian orang sudah melihat tampilan seni dengan pakaian perempuan Bali seperti itu sudah mencerminkan bahwa si penonton itu harus sudah pasti paham, misalnya di televisi dan sebagainya itu dengan seorang penari menampilkan tariannya, itu tarian khasnya, kemudian menggunakan baju atau kostum yang khas. Jadi itu sudah kelihatan bahwa itu memang tari dari Bali. Itu mencerminkan dari suatu kelokalan dari Bali. Jadi pakaian lokal itu bagian dari tradisi, dan mungkin kalau menjadi sesuatu yang ikonik, kalau misalnya kita berkunjung ke mana di Belanda, ada pakaian khusus dari Belanda yang bisa untuk dijadikan sebagai foto ya, di selfie atau foto apa yang memang menarik itu dijadikan sebagai pengambilan gambar. Jadi pakaian lokal ini juga dipergunakan untuk misalnya untuk pre-wedding dan sebagainya, karena memang memiliki nilai keunikan. Itu yang harus menjadi hal yang penting sekali. Apabila mungkin di budaya-budaya tertentu mungkin masih belum dikembangkan pakaian itu sebagai pakaian yang memang menarik. Tapi dalam konteks ini tentunya diperlukan kreativitas untuk mengembangkan jenis-jenis pakaian khas dari masing-masing daerah. Jadi seperti itu. Sehingga pakaian itu mencerminkan daerahnya dan digunakan oleh mayoritas masyarakat yang ada di situ. Jadi kayak gitu. Kalau saya di Banyuwangi ada udeng khasnya Banyuwangi seperti apa, kemudian kita ke Jawa udengnya berbeda, kemudian di Banten dan sebagainya juga berbeda. Dia ada perbedaan. Begitu. Jadi ada beberapa aspek, ada sekitar 10 aspek tentang pariwisata, tentang elemen budaya yang menjadi daya tarik wisata ini yang harus dipahami bersama oleh adik-adik. Nantinya kalau memang adik-adik bergerak di sektor ini harus memahami bahwa pariwisata itu sifatnya adalah meningkatkan kualitas dari elemen budaya ini, bukan malah mengeksploitasi dari tampilan kesenian dan sebagainya untuk sebagai sumber pendapatan. Jadi sifatnya adalah meningkatkan kualitas dengan tujuan konservasi. Dari situ mungkin pastinya akan ada nilai-nilai ekonomi yang didapatkan. Jadi seperti itu bentuknya. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ayo silakan ada.
Sepertinya nggak ada, Pak. Ada. Jadi itu sebagai bagian dari hal yang bisa dilakukan nantinya ke depan kalau kita bicara culture dan heritage ya. Dan ini yang kedua terkait dengan culture and heritage tourism, heritage mungkin kita bicara heritage tourism saja sebagai a branch of tourism oriented towards cultural heritage of the location and tourism security. Jadi sebagai orientasi utamanya adalah di aktivitas budaya ya, seni budaya, peninggalan sejarah dan sebagainya itu karena lokasinya ada di situ. Di mana wisatawan itu memang berkunjung tujuannya adalah untuk menikmati aktivitas seni budaya, peninggalan sejarah. Kemudian the National Trust for Historical Preservation and the Heritage traveling to experience the places and activities that authentically represent the stories and people. Jadi berkunjung ke suatu tempat karena ini merasakan sensasi tempat itu sendiri, sensasi sejarahnya, sebagainya, karena nilai keunikannya dari masa-masa yang lalu. Kita misalnya ingin berkunjung ke benteng Rotterdam misalnya, di situ kita akan melihat bagaimana sih Belanda pada zaman itu memposisikan benteng itu untuk saya untuk mana kudanya, mana tempat bersembunyinya, bahan makanan, untuk barat dan sebagainya. Itu kita bisa ini merasakan melihat ke zaman dulu itu seperti itu. Namun kalau pada waktu saya di sana itu kondisinya memang kalau di tempat itu memang sepertinya kurang terawat sehingga kelihatan kurang menarik. Ini yang harus kita pahami juga bahwa tempat sejarah itu memang perlu perawatan sehingga apabila ada wisatawan ke situ tentunya adalah tujuannya adalah tidak malah untuk merusak atau vandalisme, tetapi bagaimana kita mengajak wisatawan itu memahami konteks lokal ini, experience ini, dan memberikan nilai apresiasi yang tinggi sehingga tidak tempat itu tidak mengalami penurunan kualitas. Itu yang harus dilakukan. Mungkin ya kita berkunjung ke benteng, ke Brandenburg, kemudian ke Rotterdam. Kita mungkin memiliki nilai-nilai kesamaan karena itu peninggalan Belanda. Namun di sisi lain kita harus memberikan apresiasi bahwa tempat itu memang penuh dengan nilai sejarah dan kita harus mempersepsikan bahwa sejarah itu tidak akan pernah habis sehingga barang-barang peninggalan sejarah itu berupa bangunan ini tidak boleh rusak. Itu yang harus dipahami rusak. Seperti itu. Jadi pada saat berkunjung ke tempat itu juga jangan sampai vandalisme, jangan sampai membuang sampah sembarangan, karena itu akan semakin merusak atau mencoret-coret, terutama mencoret-coret ya di beberapa tempat-tempat sejarah historic preservation ini banyak kita temui vandalisme berupa tulisan-tulisan itu yang sangat tidak diinginkan karena itu akan merusak pemandangan. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan aspek berikutnya adalah saya sampaikan tadi terkait dengan bahasa, masyarakat, tradisi kerajinan tangan, makanan, basic kesenian, sejarah suatu tempat, cara kerja, teknologi. Ini mungkin cara kerja dan teknologi ini mungkin sangat menarik untuk dijadikan sebagai peningkatan ilmuwan pengetahuan. Misalnya kalau kita di negara-negara seperti di Jepang maupun di Korea, itu ada cara kerja yang menjadi sesuatu yang berbeda karena memang masing-masing negara punya ciri khas yang berbeda. Pada saat kita ingin keluar negeri, tentunya kita memiliki cara pandang terhadap bagaimana orang itu bekerja, jam kerjanya, bagaimana mereka bekerja, kebiasaan. Karena habit ya, karena kebiasaan dari pola-pola kerja itu sendiri. Jadi sesuatu yang menarik itu bisa kita terapkan mungkin di diri kita sendiri atau mungkin orang lain atau tempat kerja itu mungkin
berkualitas, hasil kerjanya juga berkualitas. Jadi cara kerja itu bisa kita tiru seperti itu. Kemudian teknologi juga sama, teknologi menjadi sesuatu yang memang hal yang sangat terkait dengan aspek edukasi, kan teknologi itu aspek yang memang tidak bisa, kadang-kadang orang itu misalnya di Belanda ternyata memang ada pertanian, aspek teknologi di situ sangat kental karena pertanian di situ satu lahan misalnya untuk tanaman tomat bisa satu batang saja bisa menghasilkan berapa kilo, dengan di sini mungkin berbeda. Jadi aspek teknologi itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat. Jadi ada hal-hal yang baru yang mungkin bisa dipelajari dari teknologi itu sendiri. Meskipun misalnya di sini juga menanam tomat, atau di sana juga bisa menanam tomat, tapi hasilnya berbeda karena aspek teknologi yang memang di balik layar. Jadi seperti itu bisa kita menjadi sebuah atraksi. Teknologi misalnya kayak di sini mungkin ada namanya pengolahan sampah menjadi pupuk atau menjadi biogas lah seperti itu menjadi teknologi yang bisa diterapkan dan menjadi sebuah aspek edukasi pariwisata. Kemudian agama saya sampaikan tadi bahwa kita sudah berdiskusikan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan dan yang mempengaruhi kebiasaan dari masyarakat itu karena aspek agama sangat kental di masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ini sekitar pentingnya cultural ya. Jadi kalau kita bicara secara domestic tourism, cultural heritage, stimulus national pride is one of the record. International tourist cultural heritage stimulus respect. Kalau di level Indonesia, di level lokalnya atau di domestik, jadi pariwisata budaya berbasis seni budaya ini dan sejarah itu akan meningkatkan rasa bangga ya, bangga secara nasional. Tetapi di sisi lain kalau kita bicara secara internasional akan meningkatkan rasa hormat bahwa memang misalnya Indonesia itu dengan ribuan pulaunya memiliki masing-masing budaya yang berbeda-beda, itu yang menimbulkan rasa hormat dari berbagai wisatawan asing. Oh, ternyata di Indonesia itu kaya sekali dengan budaya, seni budaya, peninggalan sejarah dan sebagainya. Jadi mereka menimbulkan rasa tinggi dari kita, menimbulkan rasa bangga. Kemudian cultural heritage protection dengan menggunakan by at nature unique and fragile, therefore inevitable that recent communities security of best this cultural heritage have well protected for long. Jadi memiliki nilai kealamian, suatu seni budaya itu memiliki nilai kealamian, kemudian nilai keunikan, nilai yang memang sangat rentan terhadap kehancuran karena memang apabila kita tidak preservasi, bahwa tidak ada preservasi dalam artian keberlanjutan continuity dari suatu aktivitas seni budaya itu maka kan habis, akan hilang. Artinya pendelegasian aktivitas seni budaya itu juga berjenjang generasi juga. Jadi seperti itu sih, tidak hanya dalam konteks kreativitas, tetapi lintas generasi. Jadi meningkatkan terus kreativitas seni dan budaya, dan di sisi lain juga ada pembelajaran bagi lintas generasi untuk mempelajari seni budaya itu sendiri. Jadi agar tidak rentan terhadap kehancuran, itu yang harus diperhatikan. Jadi dalam konteks ini seni dan budaya ini memang menjadi sebuah aktivitas pariwisata yang menarik karena terkait dengan kebiasaan dan pembiasaan masyarakat Indonesia, dan itu memang dewasa ini kalau kita perhatikan arah pariwisata itu mengarah kepada aspek pengembangan area perdesaan atau pertanian, mungkin rural tourism yang kalau Wian gitu sekarang ini kan temanya adalah rural development. Jadi pengembangan pariwisata berbasis perdesaan, dan kalau kita bicara perdesaan memiliki kontur budaya seni budaya yang berbeda-beda. Jadi kita bicara desa wisata A dengan desa wisata B itu pasti berbeda karena mereka memiliki aspek budaya yang berbeda, event budaya juga berbeda, sehingga harus dipahami bersama ini menjadi sebuah nilai keunikan dan memiliki nilai jual. Itu yang mungkin memang masyarakat secara umum tidak memperhatikan ini, namun kita sebagai pelaku pariwisata harus melihat secara jeli bahwa
aktivitas ini sangat bermanfaat dikembangkan menjadi aktivitas pariwisata. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita menemukanali ya potensi-potensi cultural heritage ini di suatu masyarakat untuk dikembangkan dengan tujuan untuk preservasi, untuk konservasi. Jadi aktivitas yang mereka lakukan ini akan terus berkembang dan tentunya tidak dalam rangka untuk mengeksplorasi seni budaya khasnya itu dalam konteks sakralanya juga ditampilkan, tapi bagaimana kita yang profan ya, asalnya yang profan, ya, sakret ada profan. Profan itu lebih mengarahkan sesuatu buatan, sesuatu yang kreativitas. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya adalah kita harus mengembalikan seni budaya itu menjadi sebuah ujung tombak dalam menarik wisatawan asing, khususnya di daerah pedesaan sesuai dengan amanah dari UNWTO tahun di 2020 ini. Seperti konteksnya. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ayo, ada yang bertanya? Adakah yang masih belum jelas dari yang Pak Isa sampaikan atau mungkin dari penjelasan dari Bu Enci? Ayo silakan adik-adik. Oke, nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, bisa saya akhiri mungkin terkait dengan tugas nanti saya sampaikan di saja ya. Karena masih belum bisa membuatkan terkait tugas itu. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, Bapak Ibu selalu sehat, rezekinya juga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.